sebuah ide ini menyimpulkan sebuah hak bagi penciptanya yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual atau yang disingkat dengan HKI. Salah satu perwujudan ide yang memiliki nilai dan hak ekonomi yang membutuhkan perlindungan adalah desain industri. Menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, kerajinan tangan. Desain industri memiliki 3 jenis perlindungan, yaitu keseluruhan, parsial atau bagian, dan beberapa bagian desain sebagai bentuk kesatuan. Dalam pasal 2 UU Desain Industri, bahwasannya lingkup desain industri yang mendapat perlindungan adalah yang pertama, hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Kemudian yang kedua, desain industri yang baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Desain industri dapat dialihkan dengan cara pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Desain industri adalah hak yang dimiliki oleh individu atau entitas atas desain industri tertentu. Pemegang hak desain industri adalah pihak yang merancang desain industri tersebut, dan sistem perlindungan hukum desain industri berdasarkan beberapa prinsip first to five principle. Prinsip ini menekankan pentingnya kebaruan dan prioritas dalam hukum desain industri, yang berarti desain yang didaftarkan harus berbeda dari desain yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh orang lain. Dengan kata lain, desain tersebut harus unik dan tidak sama dengan desain yang telah ada sebelumnya. Dalam pasal 6 Undang-Undang Desain Industri, bahwasanya subjek hak desain industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. B. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersamaan, kecuali jika diperjanjikan lain. Terdapat sejumlah dokumen persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran hak desain industri. Antara lain, pertama, data pemohon. Jika diajukan oleh perorangan, maka yang diperlukan adalah KTP dan NPWP. Sedangkan jika diajukan oleh badan usaha, maka yang diperlukan adalah data perusahaan berupa akta pendirian dan perubahannya, NPWP serta surat keterangan domisili usaha. Yang kedua, gambar desain industri. Yang ketiga, uraian desain industri. Yang keempat, surat pernyataan kepemilikan desain industri. Yang kelima, surat kuasa. Yang keenam, surat pernyataan pengalihan hak. Yang ketujuh, surat keterangan UMK. Dan yang kedelapan, SK akta pendirian. Setelah melengkapi dokumen persyaratan yang telah disebutkan tadi, maka kita dapat melanjutkan ke proses permohonan pendaftaran desain industri. Adapun proses pendaftaran hak desain industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir permohonan. Lalu yang kedua, surat permohonan yang telah ditandatangani. Dan yang ketiga, membayar biaya administrasi. Dan yang terakhir, menunggu pemeriksaan. Jangka waktu hak desain industri mengacu pada periode waktu di mana pemerintah memiliki hak eksklusif atas desain industri mereka. Jangka waktu ini menentukan berapa lama desain industri akan dilindungi oleh hukum dan memberikan pemilik hak keuntungan komersial dari desain tersebut. Dalam pendaftaran hak desain industri, jangka waktu perlindungan umumnya dimulai sejak tanggal pendaftaran. Selama jangka waktu hak desain industri, pemilik hak memiliki keistimewaan untuk mencegah pihak lain menggunakan atau meniru desain industri mereka tanpa izin. Dalam pasal 5 Undang-Undang Desain Industri dijelaskan terkait dengan jangka waktu perindustrian desain industri sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Yang kedua, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Pembatalan hak desain industri adalah proses di mana hak atas desain industri dicabut atau dihapuskan. Alasan utama pembatalan ini adalah ketidakpatuhan desain terhadap standar keunikan atau inovasi yang ditetapkan oleh hukum, serta adanya klaim pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Hak atas desain industri bisa berakhir lebih cepat melalui pemerintahan pemilik hak yang sah atau melalui putusan pengadilan. Dari beberapa pihak ketiga, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dapat mencabut desain industri yang telah terdaftar atas pemerintahan tertulis dari pemegang hak dengan syarat lampiran persetujuan tertulis dari penerima lisensi. Jika desain telah diselesaikan, pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan
orang lain jika merasa hak mereka telah didaftarkan oleh orang yang lain. Dalam klarifikasi yang sama dengan kewajiban membuktikan perbedaan desain melalui pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat 1 menjelaskan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada pengadilan niaga. Penyelesaian sengketa hak desain industri merujuk pada proses penyelesaian perselisihan atau konflik yang muncul terkait dengan hak pemilikan desain industri. Tujuan dari penyelesaian sengketa hak ini adalah untuk mencapai solusi yang adil dan memastikan perlindungan hak-hak yang sah terkait dengan desain industri. Proses penyelesaian sengketa hak desain industri melibatkan berbagai langkah dan mekanisme. Salah satu cara umum untuk penyelesaian sengketa hak desain industri ini yaitu melalui jalur hukum, di mana pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak untuk mencapai keputusan yang adil. Selain melalui jalur hukum, adapun penyelesaian sengketa hak desain industri melalui jalur penyelesaian sengketa alternatif yang terdiri dari yang pertama mediasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga arbitrase, yang keempat metode lainnya. Kali ini saya akan memaparkan terkait contoh kasus yang kelompok kami angkat, di mana dalam kasus tersebut ada dua pihak yang bersengketa terkait daripada hak desain industri helm logo, yang dimana helm logo ini ada dua antara punya pihak Pak Gunawan dengan pihak Pak Tony, sehingga terjadilah sebuah sengketa yang dimana sengketa ini sampai ke pengadilan niaga Jakarta Pusat, dan pihak Pak Tony dengan Pak Gunawan setelah menjalani pengadilan tersebut, ternyata dari pihak pengadilan mengadakan sebuah cross check lebih dalam ataupun lebih lanjut terkait daripada sengketa tersebut, sehingga didapati bahwasanya Pak Tony ternyata lebih dahulu terdaftar pada tahun 2027 pada pihak pendaftaran terkait, yang dimana di tahun 2007 ini berlanjut hingga 10 periode legalitas daripada produk Pak Tony sendiri, sedangkan dari pihak Pak Gunawan itu tidak terdaftar. Dan lagi-lagi Pak Gunawan masih tidak menyerah sehingga mengajukan sebuah kasasi kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat. Dan pada saat itu setelah dibandingkan lebih lanjut dan pengkajian lebih lanjut daripada pengadilan niaga, ternyata kasasi dari pihak Pak Gunawan itu ditolak akibat tidak ada kejelasan yang lebih jelas terkait produk dari pihak Pak Gunawan, karena pengedarannya pun ilegal menurut pihak pengadilan niaga, sehingga kasasi Pak Gunawan itu ditolak. Dan yang memenangkan sengketa pada saat itu yaitu pihak dari Pak Tony. Dan akibat dari kesalahan Pak Gunawan sendiri, maka pengadilan niaga mengenakan sanksi kepada pihak Pak Gunawan sebesar 5 juta rupiah akibat hal yang terjadi. Sehingga perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya ketika pun teman-teman ingin membuat sebuah industri ataupun ingin melakukan sebuah usaha yang dimana industri tersebut ingin dipasarkan, coba cari tahu dulu terkait legalitasnya, bagaimana metode dan segala macamnya agar tidak terjadi hal yang sama dengan Pak Gunawan. Kasus desain industri kaca helm logo menjadi contoh penting untuk memahami perlindungan desain industri di Indonesia. Tony, pemilik desain helm dengan bentuk cembung di bagian atas, mendaftarkan desainnya dan mendapatkan sertifikat pendaftaran desain industri nomor ID 00128332D. Perlindungan desain industri ini berlaku selama 10 tahun dari 3 Agustus 2007 hingga 3 Agustus 2017. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan desain industri logo hanya mencakup bentuk cembung di bagian atas kaca helm. Elemen lain seperti warna, logo, atau tulisan tidak dilindungi oleh desain industri ini. Hal ini menunjukkan bahwa desain industri dapat melindungi bagian tertentu dari suatu produk, bukan keseluruhan dari produknya. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya mendaftarkan desain industri untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan mendaftarkan desain, pemilik desain dapat mencegah pihak lain meniru atau menjiplak dari desain mereka tanpa izin.